Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas P6BA pada mata kuliah Foundation of Artificial Intelligence. Saya sendiri Isabella Kristiani Rumewas. Saya Malik Yusuf Fajriansyah dengan NIM 2902 742470. Nama saya Raffi Ikhwan Purnama dengan NIM 29027 1496. Di kesempatan kali ini kami akan presentasikan materi tentang penerapan AI di bidang keuangan. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan gambaran isi presentasi kami. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Introduction, Background dan Problem, Proposed Solution, Result and Benefits, Conclusion and Suggestions. Pada bagian saya akan menjelaskan tentang introduction dan juga background dan problem. Sebelum membahas penerapannya, kita perlu tahu definisi dari AI itu sendiri ya. Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, lalu membantu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan juga akurat. Bidang keuangan menjadi salah satu bidang yang paling cocok untuk menerapkan AI karena memiliki data yang sangat banyak dan terstruktur. Selain itu, transaksi keuangan juga membutuhkan proses yang cepat, akurat, dan berlangsung secara real time. Jadi, dengan adanya AI, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa menjadi lebih efisien, konsisten, dan juga bisa mengurangi risiko kesalahan. Setelah kita tahu kenapa AI itu cocok di bidang keuangan, sekarang kita bahas bagaimana perkembangannya. Berdasarkan survei EY Parthenon tahun 2025, sekitar 47% bank sudah menerapkan generatif AI secara penuh. Angka ini meningkat cukup jauh dibandingkan tahun 2023 yang baru sekitar 10%. Selain itu, menurut McKinsey, penggunaan generatif AI diperkirakan dapat memberikan nilai tambah hingga 200 sampai 340 miliar dolar Amerika per tahun bagi industri perbankan global. Di Indonesia sendiri, OJK juga sudah mengeluarkan pedoman tata kelola AI di sektor perbankan pada tahun 2025 supaya penerapan AI tetap aman dan juga bertanggung jawab. Dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa AI sekarang bukan hanya teknologi masa depan, tapi juga bisa menjadi bagian yang penting dalam dunia keuangan. AI saat ini sudah diterapkan di berbagai bidang dalam industri keuangan. Contohnya ada fraud detection untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan, credit scoring untuk nilai kelayakan kredit seseorang, chatbot untuk melayani nasabah selama 24 jam, robo-advisor untuk membantu memberikan rekomendasi investasi, algorithmic trading, regtech atau anti-money laundering, serta know your customer atau KYC untuk proses verifikasi identitas nasabah. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang permasalahan. Saat ini, sektor keuangan menghadapi beberapa tantangan besar. Yang pertama adalah penipuan transaksi yang semakin canggih. Sekarang pelaku kejahatan juga mulai memanfaatkan teknologi AI sehingga pola penipuannya terus berkembang dan lebih sulit dideteksi dengan cara yang biasa. Yang kedua adalah proses penilaian kredit secara tradisional yang masih cenderung lambat dan terkadang kurang fleksibel. Akibatnya masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, setiap harinya ada jutaan bahkan miliaran transaksi yang harus diproses. Jumlah data sebesar itu sudah tidak memungkinkan jika dipantau secara manual. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau tadi itu membahas terkait ancaman dan volume data, di sini saya lanjutkan bagaimana tuntutan pasar itu berlaku. Nah, di slide ini tuh tekanan datang dari dua arah, di mana dari nasabah itu memiliki ekspektasi layanan berubah dan mereka menuntut layanan 24/7 dan dipersonalisasi. Sedangkan dari sisi regulator, kepatuhan QIC dan AML kompleks itu mahal dan padat tenaga kerja. Jadi bank itu dituntut untuk cepat sekaligus patuh gitu. Nah, sedangkan di sisi Indonesia sendiri itu ada paradoks di mana ekonomi digital itu tumbuh pesat, tapi adopsi AI di perbankan itu justru tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Dan kalau lihat dari angka di sebelah kanan ini, itu sekitar setengah konsumen masih ragu uh, dengan keamanan transaksi digital. Jadi celah antara beberapa digital ini dan percaya pada transaksi itu akan celah itu. Dan ini bisa dijembatani dengan AI lewat keamanan dan kepercayaan. Nah, nextnya itu adalah di mana bank itu sebenarnya sudah punya sistem. Masalahnya, metode lama ini itu sudah tidak memadai lagi. Di sebelah kiri ini, yang lama itu dia menggunakan rule base dan juga statistik. Jadi kita menulis aturan, kayak contohnya transaksi di atas 10 juta dari luar negeri itu mencurigakan. Nah, kelemahannya itu ada 4, yaitu statis. Jadi akan berubah kalau kita mengupdate hal tersebut. Lalu gagal menangkap hubungan non-linear, menghasilkan banyak alarm palsu, yang dimana ini akan membuat kartu tiba-tiba ditolak saat melakukan transaksi liburan gitu. Dan juga semua alarm palsu tadi itu harus ditinjau ulang lagi oleh manusia dan membebani operasional. Nah, yang di sebelah kanan itu dibutuhkan atau kita bisa memanfaatkan AI yang adaptif. Jadi dia akan belajar dari pola-pola baru
lalu juga menangkap hubungan non-linear, dan jadinya menekan false positif, serta juga dia real time. Jadi pergeseran ini itu yang harus kita beritahu dan menjadi sistem yang dia bisa learning by behavior kayak gitu. Nah, ini masuk ke bagian ketiga, yaitu proposed solution. Jadi dari kami sendiri tuh tidak sekedar bilang hanya pakai AI gitu. Jadi kami juga memetakan teknologi spesifik ke tiap masalah tadi. Di mana di sini ada dua pondasi, di mana yang pertama itu machine learning yang berbasis supervised learning. Jadi ada logistic regression, decision tree, random forest, dan yang lainnya itu. Jadi model akan dilatih berdasarkan historis data yang sudah berlabel. Jadi nanti tahu nih mana yang terbukti penipuan dan mana yang normalinya. Dan juga dia akan mempelajari polanya itu sendiri. Jadi ini kayak tulang punggung klasifikasi penipuan dan penilaian kredit. Nah, yang kedua itu menggunakan deep learning. Jadi pola yang lebih kompleks kayak segmen transaksi itu kita bisa lebih tahu ketika adanya terjadi anomali yang halus gitu. Karena dia akan belajar transaksi normal seperti apa, terus kalau misalnya terjadi anomali itu seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini nextnya itu ada table tentang mapping secara lengkap gitu. Jadi ada fokus langsung yang ketiga itu ada yang smooth focal loss class weighting. Jadi ini sebenarnya bukan model gitu. Jadi sebuah teknik untuk data yang tidak seimbang. Jadi penipuan kan cuma 0 sekian % gitu dari seluruh transaksi. Kalau model itu asalnya nebak, itu akurasinya akan 99%. Tapi otomatis tidak satupun penipuan itu akan terungkap. Jadi teknik ini yang menjaga model tetap peka dengan real world-nya. Lalu ada NLP, Gen AI, dan Computer Vision yang menangani dari sisi layanan kayak gitu. Lalu yang paling bawah ini ada explainable AI lewat SHAP. Jadi ini akan menjawab kenapa kredit saya ditolak. Lalu dia akan memberikan jawaban kayak pokoknya bla 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 gitu, tidak diterima nasabah maupun regulator. Jadi ini kayak syarat kepatuhan dan bukan cuma sekedar pelengkap gitu. Nah, di nextnya ini alur dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama itu data transaksi itu akan masuk secara real time. Nah, data tadi itu akan direkayasa fiturnya ataupun diolah menjadi variabel yang bermakna. Lalu yang ketiga ini masuk ke model machine learning-nya ataupun deep learning. Lalu yang keempat itu akan keluar risk score-nya secara real time, dan itu pun harus jadi sebelum transaksi selesai diproses itu. Yang kelima itu ataupun yang sangat kami tekankan adalah keputusan tetap ada di tangan manusia itu sendiri. Kayak contohnya misal risiko rendah lolos otomatis, risiko tinggi diblokir, area abu-abu itu dianalisa manual. Jadi AI itu akan mempercepat proses dan menyaring gitu. Jadi bukan mengganti penilaian akhir dari manusianya itu sendiri. Nah, yang di bawah ini adalah dua metode untuk pengamanan flow-nya kayak gitu. Next, itu ada di bagian step keempat, yaitu results and benefit. Jadi terbukti atau tidak. Di sini ada yang di sebelah kiri itu metrik terkait precision, recall, F1, di mana catatan penting itu ada pada data yang sangat tidak seimbang gitu. Jadi akurasi justru menyesatkan. Contohnya itu ada 99% yang bermakna adalah recall, beberapa persen penipuan yang benar-benar tertangkap, dan AUCPR kayak gitu. Nah, sebelah kanan ini bukti dari Fraud X AI yang terbit di Jurnal Komputer 2025 menggunakan Ensemble, Random Forest, dan XGBoost pada dataset kredit Eropa yang tidak seimbang. Recall 95% itu, atau bisa dibilang 95 dari 100 penipuan itu terdeteksi, dan AUCPR 97%, dan tetap bisa dijelaskan lewat SHAP. Jadi performa tinggi dan transparansi bukan dua hal yang harus dipertukarkan kayak gitu. Nah, ini bukti dari penelitian, dan kalau di industri nyata itu saya serahkan nextnya ke rekan saya. Terima kasih. Oke, baik Kak Malik atas penjelasannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampak dan implementasi AI di industri keuangan secara nyata. Yang pertama, Mastercard dengan generatif AI-nya berhasil meningkatkan kemampuan deteksi kartu terkompromi hingga 2 kali lipat, hingga mendeteksi merchant berisiko sebesar 300% lebih cepat. Yang kedua ada JP Morgan Chase dengan mengimplementasikan platform Gen AI untuk lebih dari 200.000 karyawan, mereka berhasil memangkas biaya layanan operasional hingga 30%. Yang terakhir ada AI Risk Scoring. Secara umum, penilaian risiko berbasis AI mampu meningkatkan nilai precision dan recall sebesar 15% dibandingkan sistem konvensional yang masih berbasis aturan atau disebut sebagai rule-based. Baik, secara keseluruhan, AI memberikan manfaat yang sangat komprehensif. Yang pertama, efisiensi biaya, yaitu potensi nilai tambahan untuk generatif AI bagi perbankan global diperkirakan mencapai 200 hingga 340 miliar US dollar per tahun. Yang kedua, inklusi keuangan, penggunaan data alternatif mampu membantu masyarakat unbank mendapatkan akses kredit, mendukung target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90% pada tahun 2030. Yang terakhir, pengalaman nasabah. Proses pengambilan keputusan menjadi hitungan milidetik. False positif atau alarm palsu itu menurun, sehingga kepuasan nasabah pun meningkat pesat.
Masuk ke bagian kesimpulan, AI kini telah bertransformasi dari sekedar alat bantu biasa menjadi pilar utama daya saing di industri keuangan. Manfaat nyatanya sudah terbukti pada peningkatan inklusi keuangan, efisiensi biaya, akurasi deteksi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Namun, semua manfaat ini harus dibarengi dengan pengelolaan resiko, etika, sosial, dan hukum yang tepat. Ada beberapa risiko utama yang harus kita mitigasi. Yang pertama ada bias dan diskriminasi algoritma akibat data yang tidak terrepresentatif. Yang kedua, ancaman keamanan cyber seperti penyalahgunaan fraud GPT. Yang terakhir ada masalah transparansi yaitu black box model serta isu privasi data yang diatur dalam Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Untuk mengatasi risiko tersebut, OJK pada tahun 2005 meluncurkan panduan tata kelola AI perbankan Indonesia yang berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama ini adalah akuntabilitas, yang kedua human oversight, atau pengawasan manusia, dan keandalan, sepanjang 6 tahap siklus hidup AI. Untuk saran pengembangan, sebagai saran ke depan, institusi keuangan disarankan untuk yang pertama mengadopsi agentic AI yang bertanggung jawab, yang kedua memperluas penerapan explainable AI untuk transparansi, yang ketiga memanfaatkan federated learning demi menjaga keharmonisan antara kolaborasi dan privasi nasabah, yang terakhir meningkatkan kapasitas talenta AI internal serta melakukan audit berkala. Khusus untuk Indonesia, kita harus mampu mengejar ketinggalan adopsi AI sambil terus membangun kepercayaan dan keamanan transaksi digital nasabah. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan AI di bidang keuangan. Sebagai evaluasi singkat dari pengalaman kelompok kami dalam menyelesaikan tugas ini, kami belajar banyak tentang pentingnya menyelaraskan pesatnya teknologi AI dengan aspek keamanan, privasi data, serta regulasi yang berlaku. Tantangan terbesar kami adalah merangkum materi yang begitu luas menjadi satu pemaparan yang padat dan informatif. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, menurut kelompok kami adalah bagaimana memanfaatkan AI secara maksimal tanpa mengorbankan keamanan data dan kepercayaan masyarakat. AI memang bisa membantu mendeteksi penipuan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, tapi di sisi lain AI juga membutuhkan banyak data. Jika data tersebut tidak dikelola dengan baik, maka bisa muncul berbagai risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, bahkan keputusan AI yang cenderung bias. Karena itu, solusinya adalah bukan hanya mengembangkan teknologinya, tapi juga memastikan tata kelola AI berjalan dengan baik. Misalnya dengan menggunakan data yang berkualitas, melakukan evaluasi model AI secara berkala, tetap melibatkan manusia dalam pengambilan keputusan, dan mematuhi aturan dari OJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, untuk nomor 2 sendiri, penerapan AI di sektor keuangan sendiri itu akan membentuk masa depan yang dua arah gitu, di mana dari sisi positif sendiri itu AI akan menggeser peran dari alat bantu menjadi pilar daya saing. Jadi nantinya itu deteksi penipuan yang tadinya bertumbuh pada aturan statis, kini bisa dia belajar berdasarkan behavior ataupun pola-pola baru dan mencapai recall 95% sebagaimana pada slide kami tadi itu ditunjukkan pada kerangka fraud X AI. Lalu keputusan resiko yang dulu memakan waktu kini selesai dalam hitungan milidetik. Dan McKinsey memperkirakan Gen AI atau generative AI itu menambah nilai 200 sampai 340 miliar dolar per tahun bagi perbankan global. Dampak yang paling bermakna secara sosial adalah terbukanya inklusi keuangan, karena penilaian kredit berbasis data alternatif itu memungkinkan kelompok tanpa riwayat kredit formal memperoleh akses pembiayaan, sejalan dengan proyeksi inklusi keuangan Indonesia sendiri hingga 90% pada 2030 melalui open banking. Nah, tapi ada arah negatifnya juga, di mana model yang dilatih dari data histori sebelumnya itu tidak representatif dapat mereproduksi, bahkan melembagakan diskriminasi dalam skala masif. Dengan sifat black box-nya sendiri, sebagian model itu menyulitkan pertanggungjawaban ketika nasabah menuntut alasan atas keputusan yang merugikan. Lalu kebutuhan data yang besar itu sendiri berbenturan dengan perlindungan privasi dalam Undang-Undang PDP. Lalu teknologi yang sama juga dipersenjatai pelaku kejahatan lewat perangkat seperti fraud GPT, sehingga adopsi AI beresiko berubah menjadi perlombaan senjata. Lalu otomatisasi juga akan menggeser sebagian pekerjaan analisis dan layanan nasabah. Karena itu, masa depan yang diinginkan tidak ditentukan oleh secanggih apa modelnya, melainkan oleh tata kelola yang menyertainya, seperti prinsip akuntabilitas, human oversight, dan keandalan yang telah ditetapkan oleh OJK pada tahun 2025 dan ditopang oleh explainable AI serta mekanisme human in the loop agar AI memperluas kepercayaan alih-alih mengkikisnya, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Malik. Izin melanjutkan untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya usulkan adalah self-explaining dan privacy preserving agentic AI for financial inclusion. Atau bahasa Indonesianya, sistem agen AI otonom terdesentralisasi yang berfokus pada privasi dan transparansi. Alasan pengusulan inovasi ini adalah masalah hambatan kredit Indonesia. Di Indonesia masih banyak pelaku UMKM dan masyarakat unbank yang tidak memiliki riwayat kredit formal, sehingga sulit mengakses pinjaman dari bank resmi.
Untuk isu privasi dan kebocoran data, penggunaan data alternatif seringkali menabrak isu privasi dan regulasi UU PDP. Sifat AI black box, nasabah sering bingung dan merasa tidak adil ketika mengajukan kredit mereka ditolak oleh sistem AI tanpa penjelasan yang transparan. Untuk cara kerja dan teknologi utama yang digunakan, yang pertama adalah federated learning. AI dilatih secara terdistribusi di masing-masing perangkat nasabah tanpa harus menarik data mentah nasabah ke server pusat, sehingga privasi data tetap terjaga 100%. Yang kedua, agentic AI dan explainable AI. AI beraksi sebagai agen otonom yang tidak hanya menilai kelayakan kredit, tetapi mampu memberikan rekomendasi nyata secara otomatis. Jika pinjaman ditolak, agen AI akan menjelaskan alasannya secara konseptual menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Misalnya, skor Anda kurang 10 poin karena histori pembayaran tagihan rutin tidak teratur. Silahkan lakukan X dan Y untuk meningkatkan skor dalam 2 bulan. Yang terakhir, manfaat utama inovasi. Bagi nasabah atau masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan secara drastis karena masyarakat unbank mendapatkan akses permodalan yang adil, aman, dan transparan. Bagi lembaga keuangan atau bank, memperluas pangsa pasar kredit baru secara aman tanpa melanggar aturan privasi data UU PDP atau OJK, serta meminimalkan risiko kredit macet. Yang terakhir, bagi ekosistem digital, membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 4.